Pada pagi hari ini saya rindu mengajak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema berjalan bersama Tuhan di musim kering. Jadi tema pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini dalam ibadah pertama bersama dengan DTC Channel atau GPDI DTC, berjalan bersama Tuhan di musim kering. Kita akan mulai untuk membahas tema itu dengan membaca Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, mari kita berdiri, kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, disilahkan duduk. Dalam pasal 17, Yeremia membandingkan kehidupan dari orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, kehidupannya diberkati. Sementara orang yang tidak mengandalkan Tuhan, kehidupannya terkutuk. Nabi Yeremia berkata bahwa orang yang tidak mengandalkan Tuhan ini, dalam ayat yang ke-6, dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini adalah keadaan orang yang terkutuk, yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, sementara hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, katanya seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya ingin mengajak kita untuk fokus pada bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan ini menjalani musim kering. Nah, saudara-saudara, dalam Alkitab ada istilah musim kering. Kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ke-8, ada istilah tahun kering. Ada istilah tahun kering. Jadi saudara-saudara, tahun kering itu dapat saya katakan adalah musim kering. Nah, saudara-saudara, saya perlu memberi beberapa penjelasan tentang musim kering dulu. Musim kering itu pasti terjadi. Tidak mungkin kita menghindar dari yang namanya musim kering. Jadi musim kering itu pasti terjadi. Di iklim tropis, jadi daerah-daerah yang berada di sekitar garis khatulistiwa, maka kita pasti akan mengenal musim hujan dan musim panas. Musim panas itu bisa kita katakan sebagai musim kering, apalagi kalau misalnya panas lebih panjang dari biasanya.
Kemudian saudara-saudara, di iklim subtropis pun ada musim panas. Artinya saudara-saudara, musim kering ini tidak bisa kita hindari. Itu pasti terjadi. Namanya manusia, dia pasti akan menjalani musim kering. Dia pasti akan menjalani musim panas. Karena musim panas itu atau musim kering itu adalah bagian dari kedaulatan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kenapa Tuhan mengizinkan musim kering atau musim panas? Saya pernah mendengar seorang bapak yang usianya di atas saya jauh. Dia berkata bahwa salah satu manfaat dari musim panas adalah, misalnya kalau orang berkebun cengkih, saudara-saudara, dengan adanya musim panas maka kemungkinan besar cengkih akan berbuah dengan baik. Jadi ternyata musim kering ini pasti terjadi karena memang ada manfaatnya. Salah satunya adalah musim kering itu sepertinya memberikan memberikan stimulus kepada pohon-pohon tertentu untuk mengeluarkan buah. Jadi saudara-saudara, kata bapak tersebut, kalau misalnya sudah ada musim kering atau musim panas panjang, maka diperkirakan tahun depan, misalnya tahun ini musim panas panjang, tahun depan pasti akan ada panen raya. Itu kata bapak tersebut. Saya juga tidak terlalu mengerti tentang hal itu. Jadi musim kering itu ada manfaatnya. Apa itu musim kering, saudara-saudara? Musim kering itu kalau secara alam ya musim panas. Tetapi kalau secara secara konotatif, musim kering itu dapat saya katakan sebagai situasi yang tidak nyaman. Situasi yang kurang nyaman bagi kita. Nah, saudara-saudara, situasi yang kurang nyaman ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Siapapun saudara, siapapun kita, orang yang saleh sekalipun pasti akan mengalami musim kering. Pasti akan mengalami keadaan yang tidak nyaman. Tetapi saya mau sampaikan bahwa sebenarnya musim kering itu Tuhan izinkan karena ada manfaatnya. Saya pernah membaca sebuah tulisan di buku buku ilmu pengetahuan, bahwa salah satu cara Tuhan memelihara keseimbangan alam adalah dengan pergantian musim atau perubahan-perubahan musim seperti itu. Jadi Tuhan memelihara keseimbangan alam. Ada bahasa ilmiah yang dikenal dengan istilah equilibrium. Jadi terjadi keseimbangan, tercapai keseimbangan alam. Kalau misalnya mungkin sekarang saya kaitkan dengan fenomena pandemi corona. Memang penyakit ini menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, menimbulkan banyak resesi ekonomi. Tetapi saudara-saudara, saya pernah membaca satu tulisan di media sosial dan saya pikir benar juga bahwa di tengah-tengah musim corona seperti sekarang, akhirnya udara bumi jadi jauh lebih bersih. Saya lihat orang mempost foto di India, perbatasan dengan Nepal, katanya nanti sekarang setelah sekian ratus tahun, baru sekarang pegunungan Himalaya nampak dari daerah tersebut, daerah di India tersebut, baru sekarang. Kenapa bisa tampak? Karena polusi udara berkurang. Jadi saudara-saudara, pandemi ini membuat bukan hanya 1-2 negara, tetapi rata-rata negara di dunia, di Eropa, Amerika, di Asia, Afrika bahkan sekalipun, volume kendaraan di jalan raya sangat jauh berkurang dan menimbulkan pengurangan polusi udara. Jadi ada dampaknya, ada manfaatnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian,
Memang ada manfaat dari musim kering. Tetapi musim kering juga bahaya. Ini yang saya mau sampaikan. Musim kering itu juga berbahaya. Mengapa berbahaya? Kalau misalnya ini dikaitkan dengan apa ya? Dengan tanaman. Tanaman kemudian ada di musim kering, tanaman itu bisa kerdil. Saya pernah tanam sayur-sayuran. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran kalau musim hujan biasanya kelihatan subur. Tetapi kalau musim panas, musim kering, tanaman itu jadi kerdil. Saya ingat ada teman yang tanam jagung. Dia tanam jagung dan kemudian itu jagung mulai tumbuh pas musim kering. Hasilnya apa? Jagung yang biasanya tingginya bisa sampai 2 meter, kalau di usia sudah mau panen biasa tinggi tanaman jagung, tinggi jagung tersebut, tinggi pohon jagung maksudnya tanaman jagung itu sampai 2 meter. Kemudian buahnya bisa sampai 40 cm atau 50 cm. Tapi waktu itu gara-gara musim kering, jagung itu mungkin hanya sekitar 50 atau 60 cm tingginya. Jadi kerdil. Kemudian buahnya jadi kecil. Jagung jadi kecil buahnya, bahkan bolong-bolong, saudara-saudara. Kalau saudara pasti kita tahu bersamalah jagung. Jadi pas dibuka ternyata di dalamnya bolong-bolong. Jadi tidak bagus buahnya. Bahkan saudara-saudara, musim kering juga bisa membuat gagal panen. Jadi tidak jadi panen. Bahkan lebih drastis lagi, musim kering bisa membuat terjadi kematian dari pohon tersebut. Jadi memang ada manfaat dari musim kering. Karena itu Tuhan izinkan musim kering itu terjadi. Tuhan izinkan pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman itu terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan punya maksud. Dalam konteks manusia ini, saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan pengalaman tidak nyaman, itu pasti punya maksud yang indah. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Maksudnya apa? Ya, maksudnya membuat kita semakin kuat. Maksudnya membuat kita semakin berhikmat. Dengan pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman, Tuhan juga mengizinkan itu untuk menguji iman kita, untuk melatih kita semakin kuat, untuk membuat kita semakin berhikmat, untuk Tuhan menjadikan pengalaman tidak nyaman itu untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar. Sebab kadangkala kita ketika dalam keadaan normal kita sudah melenceng ke jalan yang salah, tetapi dengan pengalaman yang tidak nyaman kita dikembalikan pada jalan yang benar. Sekali lagi dalam konteks pengalaman pandemi corona ini, sangat banyak orang memposting bagaimana berita yang terjadi. Orang-orang mulai beribadah di jalan, orang mulai beribadah di atas rumah, orang mulai beribadah dengan cara-cara yang tidak lazim tetapi sangat menggugah hati Tuhan. Memang ada manfaat dari pengalaman-pengalaman tidak nyaman, tetapi saya mau sampaikan bahwa kita juga harus hati-hati, sebab kalau tidak hati-hati, pengalaman tidak nyaman ini bisa membuat kerdil, bisa membuat gagal panen, bisa membuat ada kematian. Kondisi yang terjadi sekarang ini, saudara-saudara, kalau tidak hati-hati dan kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, saudara-saudara, apa yang terjadi? Usaha bisa bangkrut. Usaha bisa mati. Saudara-saudara, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan bantuan untuk masyarakat yang pekerjaannya terdampak oleh pandemi virus corona ini. Kenapa, saudara? Karena banyak usaha bangkrut. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Saya tertawa meskipun saya sedih juga. Tetapi karena video itu dibuat dalam bentuk yang humor, saya tertawa juga. Tetapi ini fenomena yang terjadi. Video apa? Ada satu bapak, dia bilang begini, gara-gara corona akhirnya
dia jadi pintar menjual. Semua jualan dia jual dari rumah dan laku. Kemudian orang tanya, jual apa? Kemarin dulu saya jual kulkas. Kemarin saya jual televisi. Tadi saya jual sofa. Besok saya tidak tahu jual apa lagi. Ya karena usaha jadi seperti itu, pekerjaan jadi seperti itu. Pemerintah jadi dilema, mau lockdown, masyarakat akan kehilangan pekerjaan, akan berdampak pada ekonomi. Ini musim kering, memang ada manfaat. Pandemi corona ini ada manfaat apa? Supaya orang-orang yang suka jalan-jalan jadi disiplin diri. Orang-orang yang tidak ketemu di keluarga, suami istri sibuk, anak-anak sibuk, sekarang ketemu setiap hari. Jadi ada manfaat. Tetapi kalau tidak hati-hati juga, musim kering ini bisa membuat terjadi kematian. Kematian usaha, pekerjaan, dan ada banyak hal lain lagi. Karena itu saudara-saudara, Alkitab ajar, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita ingin menang di musim kering, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Tadi saya sudah singgung, orang yang terkutuk itu adalah orang yang mengandalkan manusia. Alkitab tidak melarang kita berkawan, kita berelasi dengan manusia, tidak larang. Tetapi yang Alkitab larang, yang menjadi sesuatu tidak baik adalah kalau kita andalkan orang. Kalau kita mengharapkan orang menjadi harapan bukan Tuhan. Mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak salah kita mengoptimalkan semua sumber daya kita. Kalau orang bekerja, dia harus optimalkan talentanya. Dia harus optimalkan efisiensi waktunya. Dia harus optimalkan semua sumber daya yang dia miliki. Tetapi salah besar kalau dia andalkan sumber daya yang dia miliki. Sehingga hatinya menjauh dari Tuhan. Menjauh itu artinya satu proses untuk apa? Untuk meninggalkan Tuhan. Kenapa dia tinggalkan Tuhan? Karena hatinya terpaut dengan orang. Karena hatinya terpaut dengan sumber daya. Tuhan bukan jadi sandaran hidupnya. Dan orang seperti itu Alkitab katakan orang yang akan mengalami situasi terkutuk. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa Tuhan tidak larang kita berelasi dengan manusia. Tuhan tidak larang kerjasama bisnis. Tuhan tidak larang kita mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki. Tetapi yang Tuhan tidak senang adalah ketika kita mengandalkan manusia, mengandalkan sumber daya yang kita miliki, dan hati kita mulai menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, orang tersebut akan diberkati Tuhan. Dan salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan kepada Tuhan adalah dia akan menang, dia akan berhasil, dia akan menjalani musim kering ini dengan sukses, dengan kemenangan. Haleluya. Haleluya. Saya ingin sampaikan 3 hal. Berkat Tuhan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Berkat Tuhan di musim kering ini, saudara-saudara ya. Bukan di musim biasa, bukan di musim normal, tetapi di musim kering. Saya ingin
mengajak saudara-saudara untuk catat baik pesan Tuhan ini. Catat baik. Bagaimana bisa sukses di musim kering? Catat baik, saudara-saudara. Ini berkat Tuhan yang Tuhan sampaikan. Kalau orang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berkat pertama yang akan dialami oleh orang yang andalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berkat pertama, berkat di musim kering ya saudara-saudara. Berkat pertama, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Berkat pertama ditulis dalam terjemahan baru Alkitab kita, tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Dalam terjemahan lama menarik kalimatnya, dikatakan begini, maka tiada dirasainya apabila datang panas terik. Tiada dirasainya, melainkan daunnya tinggal hijau juga. Ini berkat pertama. Haleluya. Haleluya. Berkat pertama dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan, berkat di musim kering adalah tidak dirasainya apabila datang panas terik, daunnya tetap hijau. Saudara-saudara, saya berulang-ulang baca ini ayat ini untuk memahami maknanya. Saya pikir begini, ibarat pohon ya kehidupan kita umat manusia. Jadi digambarkan seperti pohon. Kalau misalnya satu pohon itu ada di musim kering, apakah pohon tersebut tidak merasakan perubahan suhu udara? Misalnya kalau musim kering di lingkungan tropis kita, suhu udaranya bisa sampai 30 sampai 33 derajat Celcius. Apakah pohon tersebut tidak rasakan ini suhu udara menjadi lebih panas? Saya pikir pasti pohon tersebut terasa suhu udara lebih panas. Apakah pohon tersebut tidak merasakan angin yang biasanya sejuk, sekarang angin tersebut terasa kering? Saya berpikir bahwa pasti pohon tersebut akan merasakan bahwa udara dan angin yang bertiup tidak lagi sejuk, tetapi angin dan udara yang kering. Apakah pohon tersebut tidak merasakan bahwa sekarang tidak ada hujan lagi? Saya yakin pohon tersebut rasa tidak ada hujan. Artinya pohon tersebut merasakan apa yang dialami oleh pohon-pohon yang lain. Suhu udara meningkat, angin kering, tiada hujan, pasti dirasakan. Pohon yang ditanam di tepi air ini, saudara-saudara, ini ibarat orang yang mengandalkan Tuhan, ibarat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia juga rasakan seperti pohon yang ditanam jauh dari aliran air. Semua rasa suhu meningkat, semua rasa angin kering, semua rasa tidak ada hujan. Saya mau sampaikan begini, saudara-saudara. Sekarang anak Tuhan, orang benar, orang tidak benar, orang benar, orang fasik, saleh, tidak saleh. Misalnya dalam konteks pandemi corona, apakah kita rasa situasi yang yang diakibatkan oleh virus corona ini? Ya, kita rasakan. Apakah kita rasakan bagaimana terjadi PHK? Ya. Apakah kita rasakan bahwa orang-orang khawatir, orang-orang takut, kemudian ekonomi mulai menurun? Ya, mungkin saja kita merasakan, kita melihat, kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri apa yang sementara terjadi. Tetapi saudara-saudara, yang indahnya ketika orang andalkan Tuhan, ketika orang taruh harapannya kepada Tuhan adalah dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
Jadi secara luar dia rasa panas, dia rasa suhu udara naik, dia rasa udara kering, angin kering, dia rasa tidak ada hujan. Tetapi sudah aneh, daunnya tetap hijau. Saya bukan ahli pertanian, saya murni pendeta. Dan saudara-saudara, karena saya penasaran apa itu makna, apa arti dari sebuah pohon kalau daunnya hijau. Saya kemudian cari, saya searching Google. Saudara juga boleh searching Google lah. Saya akhirnya tahu, kalau misalnya pohon daunnya tetap hijau, maka berarti pohon tersebut, itu berarti pertama, pohon tersebut yang pertama sehat. Tidak mengalami yang namanya dalam bahasa tanaman nekrosis. Jadi nekrosis itu saudara-saudara adalah satu proses di mana sel-sel tanaman mulai mati. Jadi sel tanaman mulai mati. Nah, sel tanaman mulai mati itu tanda yang kelihatan bahwa banyak sel tanaman mati. Itu adalah daunnya mulai menguning, daunnya mulai memudar. Dan dalam bahasa tanaman, dalam bahasa budidaya tanaman itu disebut nekrosis. Oh, kalau misalnya, jadi bagaimana bisa mengetahui? Oh, udah mulai mati ini pohon ini. Lihat saja, daunnya mulai memudar, tidak lagi hijau, daunnya mulai menguning. Oh, berarti banyak sel tumbuhan tersebut mulai mati. Itu disebut nekrosis. Daun yang tetap hijau artinya saudara-saudara terjadi fotosintesis yang baik. Apa itu fotosintesis? Ya, yang pernah ikut SD pasti tahulah. Fotosintesis itu adalah saat tumbuhan atau tanaman memasak makanannya, cadangan makanannya di daun. Nah, jadi tumbuhan itu supaya dia bisa bertumbuh, bisa bisa ada buah, bisa mempertahankan diri, bisa survival, saudara-saudara, maka dia perlu memasak makanannya sebagai sumber energinya, sebagai sumber pertumbuhan, sumber buahnya. Itu terjadi di daun. Namanya proses fotosintesis. Dan proses fotosintesis ini saudara-saudara itu bisa berhasil karena ada satu di daun yang namanya klorofil. Ini bukan khotbah ini bukan ceramah pertanyaan saudara-saudara. Tetapi saya mau jelaskan ini supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan Alkitab ini. Jadi klorofil itu yang membuat sehingga saudara-saudara itu proses fotosintesis itu berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik saudara-saudara. Jadi klorofil itu yang memastikan bahwa terjadi fotosintesis. Nah, kalau ada fotosintesis berarti tumbuhan tersebut ada makanan. Kalau tumbuhan tersebut ada makanan, berarti tumbuhan tersebut tetap hidup, berarti tumbuhan tersebut tetap bertumbuh, berarti tumbuhan tersebut bisa tetap berbuah. Karena apa? Karena ada fotosintesis. Kenapa? Karena ada klorofil. Nah, saudara-saudara, adanya klorofil yang memadai itu memungkinkan tumbuhan tetap hidup. Tetapi kalau tumbuhan itu kehilangan klorofil, maka maka tumbuhan tersebut akan mulai menunjukkan dengan tanda apa? Daunnya mulai kuning. Itu disebut juga dengan istilah klorosis. Sudah ada dua istilah tanaman yang saya munculkan sini. Klorosis dan nekrosis. Jadi saudara-saudara, tumbuhan kalau daunnya mulai kuning bisa nekrosis, sel-sel tumbuhan tersebut banyak yang mati, artinya tumbuhan tersebut akan mati. Atau yang kedua, bisa berarti daunnya kehilangan klorofil yang cukup banyak sehingga akhirnya daun tidak bisa memasak cadangan makanan bagi pohon tersebut. Dan akibatnya apa? Akibatnya pohon tersebut akan mati. Pohon tersebut tidak akan bisa bertumbuh. Pohon tersebut tidak akan bisa berbuah.
Jadi saudara-saudara, Alkitab katakan bahwa tidak dirasainya apabila datang panas terik dengan tanda daunnya tetap hijau. Itu artinya bahwa meskipun ada panas terik, meskipun suhu meningkat, meskipun angin kering, meskipun tidak ada hujan, tetapi pohon tersebut pertama tetap sehat, dan yang kedua pohon tersebut tetap apa ya saudara-saudara? Tetap menjalani kehidupannya dengan baik. Saya mau sampaikan ini kepada kita semua. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Sambil engkau mendengar pesan ini, saya ingin mendorong kita berkata amin, aminkan kehendak Tuhan, aminkan janji Tuhan ini. Saya mau sampaikan begini. Engkau akan rasa panas terik. Engkau akan rasa angin kering. Engkau akan rasa ketiadaan hujan. Tetapi dengar baik. Aspek luarmu akan rasa itu. Tetapi Tuhan akan menolong setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Sehingga orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan tetap menjalani kehidupannya. Dia akan terus menjalani kehidupannya. Engkau akan bingung. Mengapa di saat-saat seperti ini di mana banyak orang mengeluh? Bahkan engkau lihat bisnis mulai mati, tetapi engkau juga bingung, kenapa saya masih bisa makan sampai sekarang? Kenapa saya masih punya saya masih diberkati Tuhan sehingga saya bisa menjalani kehidupan saya? Sepertinya, maaf saya mau sampaikan, keadaan tidak normal, tetapi kita menjalani seperti normal. Orang berteriak musim kering, orang mengeluh musim kering. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, daunnya tetap hijau. Haleluya. Haleluya. Daunnya tetap hijau. Dia rasakan masalah itu, tetapi dia bahkan sulit untuk dimengerti, sudah dalam proses yang sulit dimengerti. Dia tetap masih bisa makan, dia masih bisa menjalani kehidupannya dengan baik, usahanya masih bisa berjalan dengan baik. Banyak kali iblis mengambil sukacita kita kan saudara-saudara. Iblis mulai bilang, panas, kenapa kau tidak mengeluh? Udara kering, kenapa kau tidak mengeluh? Tidak hujan, mengapa kau tidak mengeluh? Tetapi sekarang jangan kita konsentrasi di situ. Coba kita lihat, coba kita renungkan. Usaha kita masih jalan. Kita masih bisa makan, kita masih bisa menjalani kehidupan. Justru di saat-saat musim kering seperti itu, seperti ini banyak orang mengeluh bukan karena kekurusan, tetapi karena kegemukan. Haleluya. Haleluya. Tidak dirasainya apabila datang panas terik. Haleluya. Itu berkat pertama. Jadi berkat pertama artinya kehidupannya tetap jalan. Bisnisnya masih tetap jalan. Klorofilnya masih ada, itu bahasa ilmiahnya. Proses fotosintesis di daun masih tetap jalan. Dalam bahasa praktis, asap dapur masih ada. Bisnis masih jalan dengan baik. Haleluya. Saya mau ajak jemaat dimanapun engkau berada, engkau katakan amin untuk hal ini. Haleluya. Amin. Yang kedua saudara-saudara, yang kedua, berkat Tuhan di musim kering, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Wah, bahasa terjemahan lama menarik. Tiada diindahkannya jikalau kering setahun lamanya. Wah, ini bahasa perjanjian lama menarik sekali.
tiada diindahkannya jikalau kering setahun lamanya. Mau kering sebulan, mau musim kering 2 bulan, mau musim kering 3 bulan, 4 bulan, 10 bulan, sampai 12 bulan, dia tidak peduli dengan itu. Mengapa dia tidak peduli dengan masalah curah hujan? Karena dia punya asupan air yang tetap, bukan tergantung pada air hujan. Saudara-saudara, ada sumur tada hujan, ada sawah tada hujan, ada sumur juga yang bergantung pada air hujan. Jadi kalau musim penghujan, sumur tersebut banyak airnya. Tapi kalau tidak ada hujan, akhirnya sumur tersebut mulai merosot, menurun volume airnya, sampai akhirnya habis airnya, kering. Saya juga pernah lihat ada sungai, orang Manado bilang kualah. Kalau musim hujan, wah deras sekali itu air di sungai tersebut. Tapi kalau misalnya musim kering, itu jadi orang Manado punya istilah kuala mati, sungai mati, tidak ada air. Jadi sungai tersebut sangat tergantung dengan musim hujan. Tetapi saudara-saudara, ada sungai yang meskipun 1 tahun musim kering, sungai tersebut tetap berair. Saudara-saudara, saya melihat seperti sungai Nil. Sungai itu dia mengalir, ada daerah-daerah padang gurun. Ada daerah-daerah yang dilaluinya merupakan daerah gurun pasir, saudara-saudara. Daerah gurun pasir tersebut hampir tidak ada hampir sangat sedikit volume curah hujannya, sangat sedikit. Saya tidak sempat mengadakan penyelidikan berapa banyak jumlah curah hujan di daerah gurun pasir di daerah itu. Tetapi saudara-saudara, daerah gurun pasir itu adalah daerah yang sangat sedikit curah hujannya. Tetapi anehnya, sungai tersebut tetap melintasi daerah gurun pasir tanpa dipengaruhi oleh curah hujan di gurun pasir tersebut. Sekarang jadi pertanyaan, kenapa sungai tersebut tetap mengalir? Karena di hulu dari sungai tersebut ada daerah yang selalu stabil dengan cuaca. Daerah yang selalu ada mata airnya. Sehingga gara-gara mata air tersebut, maka meskipun ketika sungai tersebut melewati daerah gurun pasir atau padang gurun, maka tetap ada aliran air. Karena apa? Karena ada mata air di hulu. Nah, saya mau sampaikan, anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, situasi lingkungan kita bisa berubah-ubah. Bahkan mungkin keadaan kita seperti mengalami musim kering di padang gurun. Tetapi sumber air kita tidak tergantung pada lingkungan, tidak tergantung pada situasi kondisi, tetapi tergantung pada mata air hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena itu kenapa Yeremia katakan celaka orang yang mengandalkan orang manusia, celaka orang mengandalkan kemampuannya sendiri. Karena orang itu seperti sungai, maaf saya mau pakai bahasa Manado, seperti kuala mati, sungai mati. Di saat musim penghujan sungai itu banyak airnya. Kenapa kita tidak bisa mengandalkan sumber daya kita? Sebab kita seperti sumur mati. Kalau saat hujan volume airnya banyak, tetapi saat musim kemarau sumur tersebut bisa kering. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, saudara-saudara, Tuhan bisa membawa kita untuk tetap terhubung dengan sumber-sumber air yang sifatnya permanen. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sampaikan, jangan pernah salah menentukan sumber air kita. Haleluya. Jangan pernah salah menentukan sumber air kita. Jangan pernah salah. Dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketergantungan terhadap manusia, ketergantungan terhadap kemampuan diri sendiri. Mungkin di saat musim-musim hujan kita sepertinya merasa aman.
Tetapi dengar baik, ada saat kita akan alami musim kering. Bergantung pada manusia itu seperti sungai mati, seperti sumur mati. Satu waktu akan habis airnya. Tetapi mengandalkan Tuhan itu, kita seperti bergantung pada sungai yang tidak pernah berhenti mengalir airnya. Sehingga kalau kita ibarat pohon, akar kita akan tetap terhubung dengan sumber air yang terus mengalir. Haleluya. Haleluya. Berkat yang kedua yang akan dialami oleh orang-orang yang mengandalkan Tuhan di musim kering adalah orang tersebut tidak diindahkan, itu masalah perasaan. Artinya orang tersebut akan memiliki pikiran yang tetap stabil. Dia akan tetap tenang. Kenapa? Karena situasi berubah, dia tidak berubah. Pikirannya tetap tenang. Ada ketenangan di dalam Tuhan. Ada sukacita di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terakhir, apa berkat yang dialami oleh orang yang mengandalkan Tuhan di musim kering? Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa? Artinya meskipun musim kering, dia tetap produktif. Dia tetap menghasilkan. Dia tidak pernah berhenti berbuah. Saya akan bahas sebentar malam, saudara-saudara, untuk berkat yang ketiga. Saya khotbah dengan judul tetap produktif di masa sulit. Sebentar malam secara khusus membahas tentang berkat ketiga yang dialami oleh orang yang mengandalkan Tuhan. Di pagi hari ini sekali lagi saya ingin tegaskan, ada dua berkat yang saya bahas, yang dijanjikan Tuhan bagi setiap anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Berkat yang pertama, dalam versi terjemahan lama ayatnya, tidak dirasainya apabila datang panas terik, daunnya tetap hijau. Yang saya bahasakan sebagai orang tersebut tetap akan menjalani kehidupannya dengan normal. Dia akan tetap menjalani kehidupannya dengan baik. Dia akan tetap menjalani kehidupannya meskipun situasinya tidak normal. Tetapi dia akan terus menjalani kehidupannya dengan normal. Dia tidak akan terpengaruh dengan situasi. Berjalan secara normal, usahanya tetap akan berjalan. Dengar baik anak-anak Tuhan, usahamu tetap akan berjalan. Boleh munculkan poin-poinnya. Orang yang mengandalkan Tuhan, kehidupannya akan tetap berjalan dengan baik, bisnisnya berjalan dengan baik. Sementara berkat yang kedua yang saya sampaikan pagi hari ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan, meskipun musim kering membuat stres, membuat banyak tekanan, tetapi dia akan tetap memiliki pikiran yang stabil. Dia akan tetap memiliki pikiran yang tenang. Mengapa? Sebab dia bergantung pada sumber air yang tidak pernah kering. Berkat yang ketiga sekali lagi akan saya bahas sebentar malam. Haleluya, puji Tuhan.